Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kami dari peserta didik dari SMA 8 Tambun Selatan ingin mewawancara tentang sistem reproduksi, lebih tepatnya tentang spermatozoa. Sebelumnya izinkan perkenalkan kami, saya Rifati Kanifa sebagai interviewer yang pertama. Ada ini Najwa Aura Taskia, interviewer kedua. Ada yang lain kita bernama Kamila Senandung Senja. Terus ada juga Arik Hafidan sebagai kameramen pertama, dan juga yang terakhir ada Agung Triatmoko, kameramen kedua. Jika berkenan Ibu memperkenalkan diri, boleh. Oh iya, langsung aja ya. Nama saya Mumtahana Al-Qurbani. Saya lulus bidan itu tahun 2015 dan mulai bekerja. Karena kan setelah lulus itu kan tidak langsung bekerja dulu ya, kita kan harus mencari pengalaman yang lain. Itu saya mulai bekerja di tahun 2017 sampai saat ini. Saya sudah menikah dan mempunyai satu orang anak gitu ya. Anak usianya 2 tahun. Saya tinggal di dekat sini, jadi bisa PP gitu, bisa on call gitu. Saya sebagai untuk di klinik, pemilik klinik kan Ibu Bidan Isniawati. Saya sebagai CI-nya atau penanggung jawab klinik. Ibu boleh dilanjut? Boleh, silakan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sebelumnya kami ingin bertanya Ibu, berapa lama Ibu melakukan layanan praktik bidan? Saya melakukan pelayanan praktek bidan sejak akhir 2016 ya. Cuman kan kita hitungnya dari 2017 sampai sekarang berarti sudah hampir masuk 6 tahun. Sudah 6 tahun. Selama menjadi bidan, adakah pengalaman yang paling membekas dalam ingatan Ibu berkaitan dengan penanganan pasien? Untuk penanganan pasien karena ini kan lingkupnya bidan ya Kak. Bidan, untuk yang sangat membekas itu ketika kita menolong persalinan dengan khusus perdarahan, karena kan kita kan harus berlomba-lomba dengan waktu ya, dengan waktu yang terbatas, harus dengan infus yang kanan kiri, kita harus sigap gitu. Ketika itu berhasil, itu membekas sekali gitu. Sama kita ketika menolong bayi besar, kan nggak semua bayi itu bisa kita kontrol lahir dengan berat sekian, itu enggak ya. Ketika bayi lahir besar itu juga ada kenangan tersendiri karena kita harus ekstra dalam menolong persalinan. Adakah Ibu pernah menangani pasien yang berkonsultasi terkait riwayat infertilitas? Untuk infertilitas ada beberapa pasien walaupun tidak banyak ya, karena kan tidak semua pasangan itu pede lah gitu ya untuk berkonsultasi gitu. Untuk beberapa ada. Usia berapa pasien paling muda yang pernah Ibu tangani? Untuk ditangani mungkin sejak bayi baru lahir tuh ada ya. Bayi baru lahir kan, bayi baru lahir itu kan kita harus pantau suhu tubuh, asupan nutrisi. Itu kalau ada masalah biasanya ada yang langsung periksa ke sini. Usia berapa pasien paling tua yang pernah Ibu tangani? Sekitar 70 tahunan lah, 70 tahunan. Kami diberi tugas untuk mempelajari pengaruh sperma pada pria terhadap kasus infertilitas di Indonesia. Menurut Business Unit Manager di APA Healthcare, Latsmi Wingit Ciptani saat mengisi kuliah tamu di Fakultas Biologi UGM. Sekitar 11% dari 150 juta pasangan usia subur di Indonesia mengalami infertilitas. Apa saja sih Bu yang menyebabkan terjadinya infertilitas? Infertilitas ini pertama perlu kita garis bawahi ya. Infertilitas itu berbeda dengan mandul ya. Kalau infertilitas itu dia bisa memproduksi sel sperma atau sel telur. Jadi kondisi suatu pasangan yang dia sudah melakukan hubungan seksual tanpa pengaman secara rutin ya, selama 1 tahun, tapi belum menghasilkan keturunan. Itu infertilitas.
Cuman kalau mandul sendiri itu gagalnya terproduksi sel telur atau sel sperma. Jadi dia tidak terbentuk. Sehingga kalau tidak terproduksi, bagaimana ada ada proses pembuahan gitu karena tidak terproduksi. Apakah ada hubungannya dengan kualitas sperma? Ya, sangat berhubungan dengan kualitas sperma. Bagaimana ya Bu Beda? Kita mengetahui sperma kita berkualitas atau tidak berkualitas? Untuk mengetahuinya perlu dilakukan analisis sperma. Jadi analisis sperma itu kita di laboratorium pengambilan sampel sperma dengan botol sperma itu, nanti di situ petugas mengecek jumlah sperma, gerakan, bentuk, warna dan baunya. Adakah hubungannya antara warna dan bau air mani terhadap kualitas sperma? Ada. Untuk warna ini ya, untuk sperma yang normal berwarna putih atau keabu-abuan. Nanti kalau misalnya sperma itu berubah warna menjadi merah atau kuning pekat, itu menandakan adanya infeksi di organ genital. Jadi itu harus melakukan pemeriksaan. Untuk bau sperma yang amis seperti bau ikan itu juga sebagai indikasi adanya infeksi. Bisa infeksi organ genital ataupun saluran kemih. Apakah ada perbedaan antara kental dan encernya air mani terhadap kualitas sperma? Untuk kental atau encernya air mani, kentalnya air mani itu bisa memungkinkan untuk menunjukkan kalau untuk kualitas sperma itu baik. Cuman tidak selalu menjadi patokan kalau yang kental itu subur atau yang encer itu tidak subur. Harus tetap dilakukan adanya pemeriksaan analisis sperma. Apakah ada usia tertentu pada pria untuk dapat menghasilkan sperma yang berkualitas? Ada. Untuk produksi sperma itu di kisaran di usia 20-40 tahun. Karena di usia 30 tahun ke atas itu seiring bertambahnya usia, produksi hormon testosteron itu berkurang. Jadi kisaran 20-40 tahun itu masih bagusnya untuk produksi testosteron. Bagaimana mekanisme produksi sperma dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksinya? Mekanisme terbentuknya sperma itu sperma diproduksi di tubulis seminiferus testis. Itu kan ada beberapa tahap ya Mbak. Nah itu nanti kemudian mengalami pematangan di epididymis. Setelah dia matang baru nanti siap untuk keluar bersama air mani saat melakukan hubungan seksual. Selanjutnya apa? Habis faktor yang mempengaruhi kualitas sperma. Untuk faktor yang mempengaruhi kualitas sperma itu bisa pola makan, gaya hidup, pada produksi hormon, kelainan kongenital juga bisa, atau kelainan bawaan ya Mbak. Lalu, apakah kesuburan pada pria bisa kita lihat dari ciri-ciri fisik luar seorang pria? Tidak, itu tidak menentukan. Tetap harus adanya analisis sperma. Karena kalau misalnya dari fisik luar nih bagus, cuman kalau kebiasaan atau pola hidup terus sesuatu yang dimakannya tidak bagus juga mempengaruhi kualitas sperma. Adakah pengaruhnya pola makan terhadap kualitas sperma seseorang? Ada, sangat berhubungan. Apakah pengaruh pola makan seseorang pria terhadap jenis kelamin anak yang akan dihasilkan? Kalau untuk laki-laki, makanan apa berhubungan dengan jenis kelamin anak sih tidak terlalu berhubungan ya, karena kan lebih ke pembawaan gen gitu. Itu lebih ke ibunya. Apa yang dimakan ibu sebelum atau saat hamil itu yang lebih berpengaruh untuk jenis kelamin anak. Ada remaja pria yang terbiasa melakukan onani atau masturbasi sambil menonton pornografi. Apakah ada pengaruhnya terhadap kualitas sperma dan kesehatan reproduksinya? Sangat berpengaruh, karena kan itu kan dia begadang ya, begadang. Pria yang tidur atau istirahat kurang dari 6 jam itu memiliki potensi lebih rendah untuk memiliki keturunan, karena kurangnya istirahat atau tidur itu bisa mempengaruhi produksi hormon testosteron. Jadi kalau hormon itu sendiri tidak maksimal, otomatis kualitas sperma juga berpengaruh.
Adakah pengaruhnya paparan zat polusi udara seperti asap kendaraan terhadap perkembangan pembentukan sperma dalam tubuh pria? Ada hubungannya ya, ada pengaruhnya, karena ketika zat-zat kimia itu ada di tangan kita atau kita hirup, itu otomatis akan berkumpul di cairan tubuh sehingga mempengaruhi kualitas sperma. Ada kelompok pria yang gemar touring menggunakan sepeda motor, duduk berjam-jam selama perjalanan. Apakah ada pengaruhnya terhadap kesuburan dan produksi sperma? Dapat berpengaruh, karena ketika kita touring itu kan naik motor tuh, kita diam dengan posisi duduk yang lama, itu mempengaruhi pergerakan, jumlah, dan bentuk sperma. Karena ketika kita duduk, otomatis suhu tubuh kan berpengaruh. Ketika suhu tubuh berpengaruh, maka suhu tubuh di dalam skrotum juga bisa mempengaruhi keadaan sperma. Adakah obesitas pada pria mempengaruhi kesuburan pria tersebut? Ya, sangat berpengaruh, mempengaruhi. Apakah pria yang berotot kekar berpotensi lebih subur ketimbang pria yang kurang berotot? Tidak bisa dipastikan. Tetap harus ada analisis sperma terlebih dahulu. Adakah hubungannya antara stres yang dialami oleh pria berkaitan dengan kualitas sperma yang diproduksinya? Ada berhubungan, karena stres dalam jangka waktu panjang itu mempengaruhi pola istirahat. Dari pola istirahat itu mempengaruhi produksi hormon tadi. Adakah pengaruh gaya berpakaian seperti memakai celana terlalu ketat terhadap produksi sperma? Bisa, karena kalau kita memakai celana terlalu ketat, seperti yang saya katakan tadi kan, suhu tubuh kan berpengaruh, sehingga suhu di skrotum juga berpengaruh. Sama ketika kita memakai celana ketat tuh pergerakan sperma itu tidak maksimal. Itu makanya disarankan untuk pasangan yang sedang melakukan program kehamilan gitu, itu suruh memakai pakaian longgar, suruh dihindari memakai yang ketat. Adakah pengaruhnya terhadap produksi sperma apabila organ kelamin pria mengalami cedera, semisal terkena bola sepak atau terkena tendangan saat berolahraga? Untuk cedera ringan berolahraga itu tidak terpengaruh, karena kita anatominya sendiri itu kan dia tidak menempel di tubuh dan dia bentuknya elastis. Jadi ketika ada cedera itu dia tidak langsung mencederai parah, tapi tetap kembali sebesar apa cederanya. Biasanya kalau cederanya menyebabkan cedera permanen, itu yang berpengaruh. Adakah pengaruh zat kimia yang kita konsumsi dan jajanan terhadap kualitas sperma yang dihasilkan? Ya, sangat berpengaruh, karena apa yang kita makan itu nanti berpengaruh pada pembentukan sperma kita. Apakah ada teknik pengobatan yang tepat dilakukan apabila sperma kita kurang berkualitas? Kalau saat sperma kurang berkualitas pada proses program hamil, itu biasanya ada yang namanya konseling gaya hidup. Jadi nanti perbaiki gaya hidupnya. Setelah itu bisa menggunakan inseminasi buatan atau bayi tabung, ataupun bisa dengan donor sperma. Apakah proses kitten berpengaruh terhadap kesuburan seorang pria? Hitan itu belum ada penelitian yang menentukan kalau itu bakal berpengaruh pada kualitas sperma. Penyakit apa sajakah yang dapat menyebabkan seorang pria menjadi mandul? Mandul dalam artian yang saya katakan di awal itu kan, kalau mandul itu kan gagal terproduksi ya, intinya sel spermanya sama sel telurnya. Cuman ini kalau yang mandulnya dalam artian infertil itu bisa karena ada pembengkakan di vena testisnya, jadi menyebabkan pergerakan sperma atau pembentukannya tidak maksimal. Bisa juga karena dia kelainan bawaan, dari bawaannya itu mungkin bentuknya tidak sempurna, atau organnya juga ada yang bermasalah dari lahir. Bisa karena produksi hormon, atau obesitas juga bisa berpengaruh. Ibu mau nanya deh, saya kan punya saudara. Kebetulan saudara saya tuh punya anak yang DP-nya tuh nggak tahu, maksudnya ya kayak DP-nya tuh tiba-tiba ngilang, terus ketemu lagi. Jadi ibunya ini mengadakan tes DNA. Nah, tes DNA itu melalui selayan rambut gitu. Apakah selayan itu bisa tepat dengan DNA yang persis
seperti ayah dan ibunya? Untuk sehelai rambut itu kan bisa menentukan, karena kan itu bisa di dalamnya itu kan ada kayak genetik bawaan, kromosom bawaan dari sehelai rambut itu bisa menentukan. Penyakit apa sajakah yang dapat menyebabkan seorang pria menjadi mendol? Udah kayaknya ya. Oh iya. Banyak sekali ilmu yang telah kami dapatkan dari wawancara kali ini. Adakah kira pesan ibu terhadap remaja laki-laki berkaitan dengan menjaga kesehatan reproduksi, khususnya sperma? Sperma kalau untuk laki-laki ya, berarti perbaiki gaya hidup, pola makan, lingkungan ya. Kalau lingkungan kan lingkungan pertemanan juga kan mempengaruhi itu kebiasaan kita gitu. Lebih ke kebiasaan-kebiasaan itu harus diisi dengan hal-hal positif biar lebih bagus lagi. Ibu, jika seseorang pria itu sering merokok, sering minum obat-obatan, sering obat-obatan terlarang, dan juga seperti minum alkohol itu, apakah bisa mempengaruhi spermanya? Sangat mempengaruhi, karena itu kan termasuk dalam kategori gaya hidup ya. Gaya hidup itu sangat mempengaruhi, karena itu merokok sendiri sudah banyak merusak organ-organ, terutama kualitas sperma. Juga apakah seorang pria yang sering berhubungan dengan wanita gitu bisa mempengaruhi infertilitas? Kalau mempengaruhi infertilitas lebih ininya ke ini sih Mbak, bukan infertilitas. Ke wanitanya. Iya. Jadi kan wanitanya itu sering berhubungan badan dengan pria. Maksudnya itu infertilitas buat perempuannya atau buat lakinya? Perempuannya. Bisa jadi berpengaruh, karena kan dikhawatirkan adanya penyakit infeksi menular seksual ya. Itu mempengaruhi pada proses reproduksi. Adakah pesan untuk remaja putri berkaitan dengan memilih pria sebagai pasangan hidup kalau berkaitan dengan kesehatan reproduksi? Berkenaan dengan kesehatan reproduksi, kita kan ketika kita mencari pasangan hidup kan kita bisa melihat kebiasaannya ya, cari yang kebiasaannya bagus atau siapa temannya, karena temannya itu juga mempengaruhi pertemanannya, mempengaruhi kebiasaannya gitu. Cari yang kebiasaannya bagus, bagaimana dia mengisi waktu luang gitu ya. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Maaf mengganggu waktunya. Sama, tidak mengganggu kok Pak. Sekian. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.